Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Risalah Excel, tempat kita berbagi informasi, tips dan trik, juga pengembangan di seputar Microsoft Excel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas cara menentukan data yang sama bagian ketiga. Oke, materi soal masih sama dengan pada pembahasan bagian 1 dan bagian kedua. Isinya adalah sebagai berikut. Buat formula pada kolom output di E di sini dengan kondisi pengisian adalah sebagai berikut. Kolom kosong tidak dihitung. Yang ini tidak dihitung. Semua nilai pada setiap sel, semua nilai ini harus memiliki nilai yang sama. Minimal 3 angka yang terisi sama nih dalam setiap kolom ini. Pengisian formula tanpa kolom bantu. Oke. Nah, untuk cara penyelesaian yang saat ini akan dibahas yaitu kita mengacu pada data unik atau data tidak ganda. Nah, di sini ada dua bagian untuk penggunaan data unik. Contohnya ya. Di sini ada 10, 11, 10, 12 dan ini ada yang data yang tidak sama. Nah, di sini semuanya data yang sama. Sekarang kita coba gimana cara membuat data itu unik, yaitu kita akan tempatkan semua data di sini ke bagian data unik, yaitu data yang setelah diproses itu dia tidak memiliki data sama atau tidak ada data yang ganda. Di sini kita coba pada saat row bagian pertama ini ada 10. Ini akan dicek di data uniknya. Ini kosong. Dan kita juga lihat di sini. Ini juga kosong. Ketika kosong, maka ini akan dipindahkan di sini yang 10 tadi ke penampungan data unik di sini. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah angka 11. Dia akan cek di bagian data unik ini. Pertama, yang data pertama itu 10, dia tidak sesuai. Kemudian pindah ke berikutnya, data kedua itu kosong. Oke, dia selesai untuk pengecekan. Dan ini juga ketika masuk ke 10, dia langsung ketemu 10, dia juga selesai pengecekan, maka ini langsung masuk. Yang 11 itu ada di penampungan kedua ini 11, dan 10 itu tetap dia diabaikan karena sudah ada data 10 di sini. Berikutnya data yang ketiga kita coba cek lagi. Di sini data 10 akan mengecek ke data unik apakah ada. Ketika ada ketemu 10 dia selesai. Nah, ini juga kita cek 10. Oke, ketika dia pengecekannya ketemu untuk data 10, dia langsung berhenti. Nah, di sini untuk yang 10 dia sudah selesai, sudah diperiksa. Tetap dia data uniknya yang terisi adalah 10, 11. Yang bagian di sini yang sebelah kanan itu hanya 10 saja. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke berikutnya, data berikutnya 12. Oke, dia akan mengecek di bagian data unik. Pertama 10 tidak sama, kemudian 11 tidak sama. Nah, setelah 11 tidak sama, maka ketika ketemu bagian kosong, maka dia akan ditempatkan di bagian kosong ini. Nah, untuk yang di sini, ketika 10 dia ketemu di bagian sebelah kanannya selesai karena data ketemu, maka karena dia sama, dia tidak pindah ke tempat berikutnya ya, Oke, seperti ini. Jadi sudah data 1, 2, 3, 4. Data keempat itu di sini yang data unik yang terisi itu ada 3, 10, 11, 12. Yang di sini ada 1. Lanjut, kita lanjutkan kembali. Oke, dia akan cek kembali
di sini selesai, berhenti karena sudah ketemu datanya. Dia tidak bisa pindah ke sini, tidak bisa diisikan ke sini. Yang ini juga ketika dicek, diperiksa, di sini ada, jadi dia tidak mengisi ke data yang kosong. Nah, kalau kita cek di sini berarti sudah terproses, tinggal sisa satu. Ini yang berisi data unik ada 3, yang ini berisi data unik 1. Kemudian kita lanjut yang terakhir di sini. Oke, dia ketemu pada bagian data unik yaitu 10, pencarian berhenti, dan ini sudah ada jadi tidak perlu diproses, ditambahkan di sini. Yang ini juga ketika dicek, oke, ini juga berhenti karena datanya sudah ketemu. Nah, setelah diproses, nah ini kita lihat di sini, setelah semua data dipindahkan ke data unik prosesnya, maka di sini kita lihat untuk data asal itu ada jumlah datanya ada 6. Kemudian ketika diproses sebagai data unik, yang terproses itu ada 3 data, yaitu 10, 11, 12. Ini ada 3 data, berarti ada 3 data yang berbeda. Kemudian untuk data berikutnya yang 10, semuanya 10 sama ini. Itu yang terproses, yang jadi masuk sebagai data unik ini adalah 10. 1 di sini. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk acuan data unik itu yang data tidak ganda agar memenuhi syarat yaitu bahwa data itu sama. Ini contoh, ini data ini sama semua. Itu jumlah data kalau dikalkulasi jumlah data unik yang dikalkulasi itu jumlahnya 1 di sini. Nah, itu berarti datanya sama itu. Nah, jadi kesimpulan ini maka kita lanjut ke pengisian formula. Alurnya adalah sebagai berikut, yaitu ini alur penyelesaian hampir sama dengan yang sebelumnya, memastikan jumlah sel yang terisi minimal 3. Jadi kita bisa menggunakan count ya, sel awal sampai dengan sel akhir, yaitu jumlahnya adalah lebih besar sama dengan 3. Kita coba cek di sini. Oke, di sini jumlahnya 1, 2, 3. Yang terisi ya, yang kosong itu 1, karena dia lebih besar sama dengan 3, itu terpenuhi jadi true. Oke, lanjut berikutnya adalah memastikan jumlah sel yang unik adalah 1 ya, pada saat yang slide sebelumnya. Jadi, nah di sini untuk memastikan jumlah sel yang unik ada 1 berarti kita menggunakan fungsi yaitu sebagai berikut. Jadi kita menghitung, ini count itu menghitung. Unik itu berarti kita unik ini adalah formula untuk mendapatkan nilai yang unik sel 1 sampai dengan sel terakhir. True itu berarti kalau pencarian pengambilan data uniknya itu kolom ya di sini. Kalau baris ke bawah itu berarti false. Jadi kalau di sini ke kanan itu berarti kolom, kita pilih true. Itu jadi jumlah dari data unik itu adalah 1. Nah, di sini hanya saja untuk unik ini itu ada di versi Microsoft Office, Microsoft Excel 2021. Tapi jangan khawatir bagi yang memiliki versi Office di bawahnya, kita bisa menggunakan fungsi yang kita buat yang mirip dengan fungsi unik. Kita bisa buatkan di situ. Contohnya nanti akan saya jelaskan pada penjelasan di bagian Excel-nya ya. Oke, kita coba lihat di sini. Karena jumlah unik di sini ini 100 dan ini 120, 120. Berarti jumlah uniknya sebenarnya ada 2 nih. Nah, ini sama dengan 1. Jadi sebenarnya false. Nah, untuk digabungkan agar memenuhi syarat true dan false, maka kita menggunakan N. Nah, gabungkan alur nomor 1 dengan alur nomor 2. Jadi begini nih. N, nah ini count ini adalah untuk yang alur nomor 1. Count unit itu alur nomor 2 di sini. Nah, ini dengan fungsi ini kita sudah
menyelesaikan masalah di pertanyaan tadi. Nah, kita coba buka Microsoft Excel-nya. Oke, kita sudah masuk ke worksheet ya, sudah masuk ke Microsoft Excel. Sekarang kita coba buat dengan di sini cara ketiga. Nah, cara ketiga kita menggunakan yang tadi yaitu unique ya. Ini cara pertama, and then or, ini count if. Kita sekarang menggunakan unique. Nah, perintah unique ini seperti ini. Oke, jadi di sini arraynya koma by call itu kalau true berarti kita ambil data itu adalah per kolom. Kalau false berarti kita per baris. Nah, kita di sini true. Oke, kita enter. Nah, kenapa di sini ada 0? Karena di sini ada data yang kosong. Tapi nanti pada saat kita count di sini itu bukan 3 tapi 2 karena yang ini tidak, yang kosong tidak dihitung. Oke, berarti sama dengan count di sini kita akan dengan menggunakan n ya, n. Nah, kita akan memastikan dulu sel yang terisi itu tidak boleh kurang dari 3 atau harus lebih besar sama dengan 3. Maka di sini count sel yang terisi berarti kita buat seperti ini. Karena ini angka, maka kita menggunakan count ya. Oke. Lebih besar sama dengan 3, koma. Kita bisa menggunakan count di sini. Kita menggunakan unique. Oke, nah ini arraynya kita ambil di sini. Oke, koma true. Nah, ini unique-nya sudah kita ambil, count-nya sudah kita tutup, sama dengan 1. Kita enter. Sekarang kita Ctrl C, kita blok satu kolom ini, kita bisa enter atau kita bisa Ctrl V, kita enter aja. False, true, false, 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 true, false, false, true, sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ini untuk menggunakan unique. Nah, di sini kita bisa lihat n sangat panjang seperti ini. Oke, terus di sini ada menggunakan modus. Nah, di sini kita menggunakan unique. Hanya saja untuk unique itu ada di versi Office 2021. Nah, bagaimana bagi yang menggunakan versi Office di bawah itu? Nah, tentu di sini bagi seorang programmer bisa membantu membuatkan tools atau membuatkan fungsi yang mirip dengan unique. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah membuatkan fungsi namanya adalah rx unique seperti ini. rx unique. Nah, ini kita ambil ini nilainya seperti ini, kita enter. Nah, seperti ini rx unique. Bandingkan dengan unique yang miliknya yang ada di Microsoft Excel versi 2021. Oke, seperti ini. Nah, rx unique yang kita buat itu kolom kosong tidak kita hitung. Jadi dia benar-benar ngambilnya itu cuma 2. Kalau di sini kolom kosong tetap ada. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kelebihan dari rx unique ini juga adalah kalau untuk unique di sini, nah seperti ini, kita hanya mengambil satu parameter untuk data arraynya. Jadi
kita harus menggunakan merge array atau vstack mungkin ya, atau hashtag kalau di Office 2021. Sementara kalau kita tidak perlu, jadi kita cukup sama dengan rx unique seperti ini. Kita ambil ini, oke, koma, kemudian kita ambil yang ini misalnya, koma, kita ambil yang ini misalnya, koma, kita ambil yang ini misalnya. Nah, ini bisa di rx unique. Kalau kita enter, nah itu datanya adalah benar-benar data unik dari berapa array ya. Nah, itu adalah kelebihan dari rx unique yang saya buat. Nah, untuk rx unique itu seperti apa proses pembuatan untuk developernya? Yang jelas untuk logikanya bisa dilihat di slide pertama saya. Di sebelumnya itu slide-nya yaitu untuk memindahkan ke temporary untuk data unik ya. Tapi ini untuk unik ini sendiri saya akan bahas di sesi yang lain ya, insya Allah ya, untuk membuat fungsi Unix ya menggunakan Visual Basic. Oke, nah seperti ini. Oke, nah sebagai penutup bahwa untuk pemecahan masalah ini sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan, yaitu pengkondisian umum dengan AND dan OR, kemudian mencari data terbanyak yaitu modus, kemudian kita mencari data unik yaitu untuk versi 2021. Nah, versi di bawahnya dibantu dengan menggunakan Visual Basic. Oke, di sini kemudian cara berikutnya mencari data pertama yang tidak kosong, menentukan batas bawah dan batas atas, menggunakan let function itu ada di 2021 dan ini tidak bisa menggunakan Visual Basic, soalnya agak berbeda. Nah, lambda juga. Oke, lambda seperti ini. Nah, untuk yang kemudian juga ada lagi, kita bisa membuat fungsi sendiri, jadi benar-benar fokus hanya membahas solusi yang paling simpel sebenarnya. Oke, jadi di sini yang sudah kita lakukan pengkondisian umum dengan AND dan OR, kemudian mencari data terbanyak itu pada pertemuan kedua untuk materi masalah ini. Nah, sekarang pertemuan ketiga kita mencari data unik. Oke. Jadi insya Allah untuk berikutnya kita akan membahas yaitu dengan membandingkan dengan mencari data pertama yang tidak kosong. Seperti itu. Demikianlah pembahasan pada video kali ini sudah kita tuntaskan. Bila ada pertanyaan, masukan, atau saran, silahkan tulis pada komentar di bawah. Dan jangan lupa bantu kami untuk subscribe dan share channel ini agar channel ini bisa berkembang nantinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.